Udah dibuka teman-teman? Udah. Oke, kita langsung mulai ke yang pertama ya. Di situ ada soal tentang kebijakan dividen. Nah, langsung ke jawabannya ya. Di sini, informasi yang ada di sini, itu tuh ngambilnya dari sini teman-teman. Cuma bedanya itu di nominal per lembar yang Rp500 itu. Teman-teman tahu dapatnya dari mana? Ya, stock split itu kan 2000 yang dari sini. Ya, karena stock splitnya 4, jadi itu dibagi 4. Nah, seperti itu teman-teman. Terus jangan lupa setelah mengerjakan itu langsung diinterpretasikan. Teman-teman dosanya dapat siapa toh? Bu Eni semua. Biasanya wajib untuk interpretasi nggak? Ya, ya oke. Jadi jangan lupa setelah itu langsung diinterpretasi. Di sini PT Davo itu melakukan stock split 4 for 1. Maksudnya jika investor itu mempunyai 1 lembar saham lama, maka investor akan mempunyai 4 lembar saham baru. Total ekuitas itu tidak akan berubah, tidak akan mempengaruhi apapun. Stock split hanya mempengaruhi jumlah lembar saham menjadi 120.000. 120.000 itu didapat dari informasi yang fontnya warna merah itu. Tadi kan nominal saham biasa per lembarnya itu yang ada di soal, ini kan 60 juta. Dimasukin ke sini. Terus dibagi dengan nominal per lembar saham yang 2000. Dapat di situ 30.000, paham? Nah, jadi saham sebelum stock split itu awalnya ada 30.000. Setelah itu, karena sahamnya itu tadi stock splitnya 4 for 1, jadi 30.000 itu dibagi 4, dapat 120.000 itu. Biasanya kalau sama Bu Eni, perhitungannya ini wajib dicantumin nggak? Apa cukup sampai interpretasi aja? Dicantumin juga. Oh, jadi nanti ini juga bisa dicantumin ya. Kalau misalkan cukup sampai interpretasi nggak apa-apa, ini nggak usah dicantumin. Kita lanjut ke yang kedua. Temennya nanti langsung mengikuti aja ya. Buat yang kedua itu pertama kita nyari stok dividen 20%. Cari dulu stok dividennya 20%, itu didapat dari 20% dikali 30.000 lembar saham yang lama tadi. Yang sudah di 60.000 dibagi 2.000 tadi kan dapat 30.000. Nah, itu adalah lembar saham yang lama. Nah, 30.000 itu dikalikan dengan 20% stok dividen. Diperolehlah hasil 6.000 lembar. Nah, selanjutnya kita nyari nilai pasar stok dividen. Nilai pasarnya itu yang 6.000 lembar tadi dikalikan dengan 4.000. Nah, 4.000 ini dari harga jual lembar saham yang ada di soal yang bagian ini. Oh, paham? Teman-teman kalau ada yang bingung langsung ditanyain aja, nggak apa-apa menyela. Oke? Oke. Paham ya sampai sini ya? Jadi 6.000 tadi itu dikalikan dengan 4.000 harga jual saham. Diperoleh 24 juta. Nah, ada yang bingung? Bagian mana yang bingung? Oh, udah, oke. Lanjut ya. Kita ke nilai nominal stok dividen. Nilai nominal stok dividen ini didapat dari lembar saham stok dividen yang 6.000 dikalikan dengan 2.000 itu nilai nominal saham yang lama, yang ada di soal, yang ada di sini. Nah, itu dikalikan diperoleh hasil 12 juta. Terus setelah itu kita nyari kapital surplus dari stok dividen. Itu 24 juta yang hasil dari nilai pasar stok dikurangi dengan 12 juta nilai dari nominal stok dividen. Dari kedua ini dikurangi ya teman-teman. Nah, oke. Paham? Lanjut? Oke, selanjutnya kita nyari saham biasa. Saham biasa itu 36.000. Ada yang tahu dapatnya dari mana? Ya, 30.000-nya dari apa? Dari saham lama apa baru? Ya, benar. Terus yang 6.000-nya? Ya, dari saham dividen itu ditambah jadi 36.000 lembar. Terus ini dikalikan dengan nominal lembar yang ada di soal. Nominal lembar saham lama 2.000 itu. Jadi diperoleh hasil 72 juta.
Lanjut ke capital surplus. Oke, capital surplus itu 15.000, ada yang tahu dari mana? 15 juta? Ya, benar. Dari capital surplus yang lama. Ditambah dengan 12 juta itu dari capital surplus yang baru. Paham? Oke, di situ kan ditambah jadi hasilnya 27 juta. Terus laba ditahan itu 25 juta dari soal, terus dikurangi dengan 24 juta itu dari nilai pasar stok dividen. Terus diperoleh hasil 1 juta. Oke. Di sini total ekuitasnya ya 100 juta dari saham biasa ditambah kapital surplus sama ditambah laba ditahan. Nah, total ekuitas yang baru ini harus sama dengan total ekuitas saham yang lama yang ada di soal. Oke, Pak. Lanjut ya, untuk nomor 3 itu ada soal teori perbedaan stock split dengan stock dividen. Jadi stock split itu hanya memecah saham tanpa mengubah struktur modal. Sedangkan kalau stock dividen itu menambah saham dengan memindahkan laba ditahan sehingga struktur modal akan berubah. Seperti itu. Bisa lanjut ke soal nomor 2? Atau ada yang masih dibingungin? Gak apa-apa, tanya aja kalau bingung. Lanjut ke soal yang nomor 2, itu tentang sumber dana jangka menengah panjang. Di sini ada Gebyokmart meminjam dalam bentuk term loan sebesar 2 juta selama 5 tahun dengan bunga 25% per tahun. Angsuran dibayarkan setiap akhir tahun. Yang pertama kita diminta untuk menghitung nilai PVIFA. Di sini besarnya angsuran tiap tahun kita asumsikan dengan nilai X dan pinjaman awal itu asumsikan sebagai P0. Rumusnya itu P0 sama dengan X dikali PVIFA dikali dengan 25% nilai dari present value 25% dengan waktu 5 tahun. Paham sampai sini? 25% sama 5 tahunnya dari soal tadi. Oke. Lanjut. Di sini kita masukin dulu nilai pinjaman sebesar 2 juta dari soal, pinjaman awal. Terus dikalikan dengan nilai X, dikalikan dengan nilai present value 25% dengan jangka waktu 5 tahun. Ini diperoleh dari tabel present value-nya, bisa dibuka. Di situ ada 2 tabel yang dibuka, yang tabel present value untuk soal nomor 2. Di bagian bawah, kotak bawah, bisa dilihat yang 25% dengan jangka waktu 5 tahun. Di situ ada nominal 2,6893. Tapi kita ambil 3 angka di belakang koma. Jangan lupa kalau misalnya depannya lebih dari 5 atau sudah 5 itu dibulatkan ya. Dibulatkan. Jadi nilai PVIFA-nya itu nilai present value 25% 5 tahun itu didapat dari situ. Nah, terus kita kalikan silang. Kita P0-nya kita pindah ke sisi kanan. Dan nilai present value-nya kita pindah ke sisi pindah ke sisi sebelah kanan tapi di bagian baginya. Jadi di situ X-nya dipindah ke sisi kiri, terus 2 jutanya dibagikan dengan nilai present value. Paham kan? Oke. Terus jadi di situ nilai X-nya dapat 243,771 rupiah. Oh iya, 743. Nah, 771-nya itu dibulatkan ya, jadi 743.000. Gimana? Dibulatkannya ke bawah. Pakai belakangnya harus 000. Enggak, itu maksudnya yang buat present value. Kalau buat yang ini, belakangnya harus 000. Gimana? Oh iya, ya. Bisa juga sih. Tapi kalau aku makainya gini biasanya. Dari dulu juga gini. Coba nanti dicek, yang biasanya Bu Eni juga ngasih soal kan. Nah, itu gimana pembulatannya, coba nanti dicek ya. Kalau dulu aku gini, mau berapapun besarnya rupiah yang di belakang, itu tetap buletinya ke 000. Jadi angka yang di depan itu nggak berubah sama sekali. Kalau dulu aku Pak Fuad gitu.
Itu bisa ditandai dulu ya. Nanti dicek di soal-soalnya Bu Eni coba ada nggak yang kasusnya seperti itu. Bisa lanjut? Oke. Kita lanjut ke schedule pembayaran angsuran bunga dan saldo peminjaman. Di situ karena tadi nilainya itu selama 5 tahun, jadi kita buat selama 5 tahun. Di situ ada total pembayaran angsuran itu didapat dari nilai X tadi, dimasukkan ke kolomnya, terus ada bunga 25%. Bunga 25% ini di bagian tahun pertama itu didapat dari saldo pinjaman yang awal tahun, itu dikalikan dengan 25%. Jadi yang dikalikan dengan saldo pinjamannya ya, jangan dikalikan sama yang depannya. Paham? Sampai ke bawah paham ya? Dikalikan terus pokoknya sampai sini. Oke, kalau udah paham, lanjut ke angsuran pokok pinjaman. Angsuran pokok pinjaman itu dari total pembayaran angsuran dikurangi dengan bunga. Seperti itu sampai bawah. Terus buat yang saldo pinjaman, itu saldo pinjaman yang tahun sebelumnya dikurangi dengan angsuran pokok pinjaman. Paham? Ada yang bingung nggak? Aman? Oke. Kalau aman lanjut ya. Pokoknya itu sampai terus sama perhitungannya sampai bawah. Kecuali yang tak merah-merah di tahun terakhir. Itu harus disamakan saldonya sama yang di sini. Sama saldo pinjaman tahun keempat. Biar nanti dapat 0. Sama yang bunganya juga di bagian bawah ya. Kalau misalkan nanti ternyata di soalnya itu 6 tahun, jadi yang di 0 kan di bagian tahun ke-6. Oke. Ya, dari saldo pinjaman yang terakhir tadi dikurangi dengan total pembayaran angsuran. Lanjut. Terus yang konsep PVIFA. Jadi konsep PVIFA itu adalah faktor untuk menghitung nilai sekarang dari serangkaian pembayaran tetap. Dalam pinjaman, PVIFA itu juga digunakan untuk menentukan besarnya angsuran tetap agar nilai sekarang seluruh pembayarannya sama dengan jumlah pinjaman. Nah, alasannya kenapa harus dilakukan penyesuaian itu karena ada pembulatan angka di awal tadi, dibulatin jadi 000 tadi. Yang kedua, karena agar saldo pinjaman itu tetap 0 di akhir. Terus juga alasan yang ketiga itu angsuran pokok pada tahun terakhir itu sama dengan saldo pinjaman di awal. Yang tak abu-abu itu kan hasilnya sama. Nah, itu harus sama. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Cepat sekali ya. Gampang ya MKK ya? Sebenarnya gampang teman-teman ini daripada AKM ya. Biasanya MKK itu soalnya sama persis sama bursa. Jadi dipelajari aja. Lanjut ke yang nomor 3. Aku izin duduk ya teman-teman. Yang ketiga itu materi tentang penilaian investasi. Di sini ada PT Fast Food Indonesia Terbuka untuk tahun anggaran 2025 mengajukan usulan investasi sebesar 300 juta rupiah dengan nilai residu. Nilai residu itu nilai apa teman-teman? Ya, nilai penyusutan ya, sisa bisa. Dengan umur ekonomis 5 tahun dengan metode penyusutan garis lurus. Ada yang tahu metode penyusutan garis lurus itu apa? Apanya yang sama semua? Iya. Ya, terus dibagi ya. Jadi metode garis lurus itu penyusutannya dibebankan setiap tahunnya. Makanya kita buat tabel-tabel seperti ini biar penyusutannya itu nanti sama di setiap tahunnya. Terus biaya tetap per tahun ada 120 juta, itu sudah termasuk biaya penyusutan. Terus ada biaya variabel 65% dari penjualan dan tarif pajaknya sebesar 30%. Langsung masuk ke soal yang pertama. Hitunglah laba setelah pajak atau earning after tax. Di sini kita buat dari 2025. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa dibuat dari 2025 tahun awalnya? Padahal di soalnya dimulai dari 2026. Ya, benar.
Dari soalnya ya. Soalnya beberapa dosen itu ada yang beda. Ada yang mulai di sininya, ada yang disamain sama sini. Ada yang mulainya 2 tahun di atasnya. Ada yang mulai 1 tahun di bawahnya. Kalian pakai 1 tahun di atas? Oh iya, sama. Disamain aja sama soal. Terus karena di sini nilai ekonomisnya itu kan 5 tahun ya. Jadi kita buat selama 5 tahun dari 2025 sampai 2029. Eh, Seharusnya teman-teman di sini itu penjualannya itu juga sampai tahun 2030. Di tabelnya yang soal ini harusnya itu juga 5 tahun karena nilai di sininya 5 tahun. Cuma ini kita nggak tahu ya antara ini emang dibuat seperti ini atau memang salah soalnya. Tapi ya sudah kita kosongi aja. Tapi ini akan mempengaruhi hasil akhirnya. Jadi di sini minus karena penjualannya nggak ada. Kita lanjut ke penjualan. Penjualannya, kolom penjualan itu didapat dari soalnya. Terus fixed cost, biaya tetapnya dapat dari fixed cost dari mana? Ya, 120 juta. Di sini pakai ribuan ya. Terus variabel cost-nya dari mana? Itu kenapa yang 2025 itu bukan 300.000? Mana? Yang dimasukin Yang bagian mana? penjualannya. Ini kan 2025 kan. Kenapa dia 600? Kenapa enggak? Karena ngikut dari yang paling atas ininya. Walaupun di sini nggak sama, di sini 2026, tapi kita di sini 2025, tapi tetap yang dimasukin itu yang paling atas. Ya, kayak gitu. Lanjut ke variabel cost. Tadi di soalnya kan variabel cost itu 65% dari apa? Ya, maka dikalikan 65 dikali dengan penjualannya 600.000 buat tahun 2025. Terus total cost-nya itu fixed cost ditambah dengan variabel cost. Paham? Sampai bawah kayak gitu ya soalnya, rumusnya. Terus total cost udah ya. EBT, earning before tax, itu didapat dari penjualan dikurangi dengan total cost. Diperhatikan ya, jangan sampai salah. EBT itu dari penjualan dikurangi total cost. Nanti jangan sampai salah ngurangin sama variabel cost. Terus buat pajaknya, tadi di soal diketahui pajaknya sebesar 30% dari earning before tax. Paham? Oke. Untuk nilai akhirnya, earning after tax-nya, itu dari earning before tax dikurangi dengan pajak 30%. Dijumlahkan sampai ke bawah. Terus jangan lupa diinterpretasikan. Setiap langkah harus diinterpretasikan. Di sini total cost PT FAS terdiri dari fixed cost sebesar 600 juta dan variable cost sebesar 65% dari penjualannya. Selama 5 tahun ini, earning after tax terbesar berada pada tahun keberapa? Ya, 2027 atau tahun ketiga. Bisa lanjut, teman-teman? Oke. Lanjut ke soal yang nomor 2A, menghitung payback period. Untuk menghitung payback period, kita perlu menghitung depresiasi terlebih dahulu. Depresiasi itu rumusnya kebutuhan investasi. Kebutuhan investasinya berapa? Yang ada di soal berapa kebutuhan investasinya? Ya, 3.000 dikurangi dengan nilai residunya berapa? Ya, 300 juta. 300 juta dikurangi dengan nilai residunya 60 juta. Coba dikurangi dulu. Nah, itu dibagi dengan umur ekonomisnya berapa? 5 tahun. Nah, di situ diperoleh 288 juta rupiah. Selanjutnya, kita menghitung outlay tahun 2024. Jadi diambil tahun di atasnya dari tabel EAT tadi. Oke. Di situ outlay tahun 2024 itu diperoleh dari kebutuhan investasi yang ada di soal, teman-teman. 300 juta. Terus untuk menghitung profit tahun 2025 itu diperoleh dari profit di tabel yang tahun 2025. Oke. Terus outlay tahun 2024 itu dikurangi
dengan prosit tahun 2025. Diperoleh hasil 177 juta. Paham? Oke. Terus kita nyari prosit tahun 2026. Itu juga didapat dari perhitungan prosit yang di tabel atas tadi. Terus hasil akhir dari outlast dikurangi prosit 2025 tadi yang 177 juta itu dikurangkan dengan prosit tahun 2026. Sehingga dapat hasil 90.750 juta. Nah, selanjutnya kita mulai menghitung payback periodnya. Kenapa di sini 2 tahun? Ada yang tahu? Bukan rumus. Iya, sebenarnya di buku seperti itu, tapi asalnya kalian tahu nggak? Ini dari mana? Ini tuh dari soalnya, tadi kan 2,5 tahun. Nah, yang bulan itu nggak bisa dimasukkan. Jadi yang dimasukkan cuma angkanya. Jadi di sini dihitungnya 2 tahun. Seperti itu. Oh, udah ketemu kan di bagian poin soalnya. Terus ditambahkan sama hasil bawahnya prosit 2026. Ketemu? Terus dibagi dengan hasil prosit tahun 2025. Terus dikalikan dengan 1 tahun. Nah, kalau 1 tahun ini emang udah rumus 1 tahun karena dibebankan per tahun tadi. Terus 90.750 dibagi dengan 177 juta itu diperoleh hasil 0,5. Oke. Terus itu di 2 ditambahkan 0,5 dikalikan dengan 1 tahun. Diperoleh hasil 2,5 tahun. Oke. Lanjut ke interpretasi ya. Jadi interpretasinya untuk dana yang tertanam dalam investasi 300 juta itu akan diperoleh kembali dalam waktu 2,5 tahun. 2,5 tahun dari hasil yang akhir tadi ya. Atau sama dengan 2 tahun lebih 5 bulan. Nah, di sini manajemen menentukan standar payback periodnya itu 2,5 tahun dari soal. Itu udah ditentukan sama manajemen. Berarti investasi ini layak dilakukan karena kembalinya investasi tepat pada periode yang ditargetkan. Jadi di sini masih dianggap layak karena kalau kurang dari 25 tahun dan 2,5 tahunnya itu masih ikut, itu masih layak. Tapi kalau dia udah lebih, itu udah nggak layak. Terus bisa lanjut ke 3A? Bisa. Oke. Di situ nomor 3A itu nyari apa, teman? Net present value. Ya. 3A itu ada 4 kolom. Yang pertama tahunnya, terus ada hasil profitnya, terus ada derivative value, itu ada 19%. 19% udah dapat dari soalnya ya. Terus ada present value profitnya juga. Profitnya itu tinggal ngambil dari tabel yang nomor 2A tadi. Terus buat DF 19% itu didapat dari tabel present value. Dibuka tabel present value-nya. Sebenarnya itu bisa pakai rumus teman-teman. Cuma daripada lama-lama pakai rumus karena waktu kalian juga terbatas, mending bawa tabelnya. Iya nggak apa-apa. Tabel present value-nya. Oh nggak boleh Bu Eni ya. Jadi kalau nggak boleh harus dihitung di situ juga udah ada rumusnya. Ya 1 dibagi 1 ditambah 19%. Udah paham DF 19%-nya? Oke. Kalau udah lanjut ke present value profit-nya, itu dari profit dikalikan dengan DF 19%. Oke. Terus di total di situ menghasilkan profitnya 283.589.236. Untuk total present value outlast-nya didapat dari soal yang usulan investasi. Terus net present value-nya itu total present value profit dikurangi dengan total present value outlast. Paham? Yang lain paham?
Yang belakang? Oke. Jangan lupa setelah itu diinterpretasikan atau dianalisis yang soal 3B. Jadi PT FAST itu melakukan usulan investasi ini karena total present value kas masuk itu lebih kecil dibandingkan present value kas keluar. Jadi NPV hasilnya itu negatif, yakni sebesar negatif 16.410.764. Maka investasinya dianggap tidak layak untuk dilakukan. Paham? Kenapa tidak layak? Gimana? Ya. Enggak no, ini karena nilainya negatif. Kalau yang di bawah 100% yang bawahnya. Lanjut ke bagian 4A, ada probabilitas indeks atau PI. Di sini rumusnya total present value proceed yang 283.589 sekian dikurangi dengan total present value outlast yang 300 juta dikalikan dengan 100%. Jadi di situ didapatkan 95%. Nah, ini baru dianggap tidak layak dan tidak diterima karena hasilnya kurang dari 100%. Seperti itu, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Sudah, ini soalnya juga sudah selesai. Cuma 3 soal. Cuma 3 soal. Pokoknya dihafalin aja, nanti sebenarnya ini gampang, emang perhitungannya panjang. Ya. Yang apa? Ya. Ada yang masih dibingungin? Udah mati. Kiril, harap kayak wings. CPT baik apa? 200-306. Ini. Lucy Nur Aini. Teater Aini. Ini kan? Mas. Kakak. CPT baik apa? Tapi yang cantik betul soalnya. Teman-teman yakin nggak ada yang mau ditanyain lagi? Gampang ya? Tapi walaupun gampang ini rawan nggak selesai teman-teman. Soalnya biasanya kita terlalu hati-hati di awal. Ya kan? Ya. Kalau di awal biasanya mastiin bener nggak ya, bener nggak ya. Nah, jadi memotong waktu. Padahal sebenarnya gampang. Dosen MKK itu siapa aja sih? Yang sekarang? Ada Pak Fuad nggak? Ada juga. Kalian kelas apa? Atas sama bawah? Oh, kelas atas ya. Bener dapat Bu Eni. Kalau aku dulu kelas bawah dapat Pak Fuad, enak banget. Boleh dulu. Kayaknya boleh ya dulu.
Berarti yang di soal nomor 2 yang nyari present value tadi teman-teman juga harus ngitung sendiri ya? Di sini udah ada di tabelnya udah ada rumusnya, nanti pakai rumus yang itu ya. Oke. Kalian belum libur kah? Minggu depan masih masuk. Sia siapa dosennya Sia? Oh, Pak Nur Sasongko. Sekarang udah bisa. Teman-teman karena udah nggak ada yang mau ditanyain lagi, kita akhiri pertemuan asistensi pada hari ini ya. Aku minta maaf kalau misalkan selama aku menyampaikan tadi mungkin kurang memahami soal atau mungkin ada kesalahan dan ada perkataan atau sifat aku yang kurang berkenan di hati teman-teman. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman nanti UASnya mendapatkan hasil yang maksimal dengan IPK juga maksimal sesuai yang diinginkan oleh teman-teman semua. Aku akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak di live report. Gak di live report. Gak di live report. Udah pada otak-otak.